Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Top 5 Populer. Hai Sobat Literasi, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Sebelum kita lanjut, yuk sama-sama tekan tombol like, subscribe, komen, dan share video-video dari channel Top 5 Populer agar kalian tidak ketinggalan informasi dalam dunia pendidikan. Simak sampai habis ya. Hai Sobat Literasi, siapa yang tidak kenal dengan TikTok? Aplikasi ini telah menjadi fenomena global, terutama di kalangan para remaja. Tapi, apakah kita sadar tentang sisi gelap dari platform ini yang mungkin mempengaruhi para pengguna mudanya, termasuk di Indonesia? Di Indonesia, TikTok telah diunduh lebih dari 100 juta kali. Berdasarkan sumber Sensor Tower tahun 2023, penggunanya didominasi oleh remaja berusia 13 hingga 24 tahun. Mereka menghabiskan waktu rata-rata hingga 95 menit per hari hanya untuk aplikasi TikTok. Bahkan lebih lama dari media sosial lain seperti Instagram atau Facebook. Sebuah fakta yang terlihat biasa, tapi jika kita telah lebih jauh, ada risiko serius yang tersembunyi di balik layar ponsel mereka. Lantas, risiko apa sih yang dimaksud? Nah, pada video kali ini, kita akan membahasnya dalam video yang berjudul Sisi Gelap Konten TikTok sebagai Konsumsi para Remaja Indonesia. Pertama, masalah yang muncul adalah konten yang tidak terfilter dengan baik. TikTok memungkinkan penggunanya untuk mengakses berbagai jenis video dengan sangat cepat. Beberapa konten bisa saja mendidik atau menghibur, tapi sayangnya banyak juga konten yang dianggap tidak pantas bagi para remaja. Misalnya konten seksual eksplisit, kekerasan, hingga tantangan berbahaya yang sering sekali viral. Salah satu kasus yang mencuat adalah tantangan Skull Breaker Challenge, di mana dua orang menendang kaki orang ketiga hingga jatuh terjerembab. Beberapa remaja di Indonesia mencoba tantangan ini, menyebabkan cedera serius pada peserta. Meskipun TikTok telah mengambil langkah-langkah untuk menghapus video-video semacam ini, tantangan semacam ini sudah terlanjur menyebar dan berbahaya. Kalau misalkan saya perhatiin biasanya bisa kena tulang ekor ya. Selain itu tulang leher juga bisa. Nah kalau misalkan tulang leher, kalau posisinya salah sampai kayak kecelakaan, lehernya mungkin patah atau apa. Nah di sini dia sarafnya mempersarafi ke sistem pernafasan. Jadi kalau misalkan ada saraf yang kejepit karena masalah tulangnya ada patah, ya nafasnya bisa berhenti juga. Dan kalau misalkan ke tulang ekor bisa jatuh di situ. Kedua, risiko kecanduan. Studi dari We Are Social dan Hootsuite menunjukkan bahwa remaja Indonesia menghabiskan lebih dari 3 jam sehari di media sosial, dengan TikTok sebagai salah satu platform utama. Kecanduan media sosial tidak hanya berdampak pada waktu belajar dan interaksi sosial di dunia nyata, tetapi juga dapat memicu masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Menurut ahli psikologi, kecanduan konten singkat yang terus berputar bisa mempengaruhi perkembangan otak remaja. Konten-konten ini dirancang untuk merangsang dopamine, hormon kebahagiaan, yang dalam jangka panjang dapat mengganggu kemampuan otak dan mempengaruhi cara otak untuk memproses informasi. Ketiga, isu mengenai body image dan standar kecantikan. TikTok penuh dengan video yang menampilkan gaya hidup mewah dan standar kecantikan tertentu. Banyak remaja yang merasa tertekan untuk terlihat sempurna, seperti idola TikTok mereka. Tekanan ini dapat menyebabkan masalah kepercayaan diri, bahkan mendorong gangguan makan atau perilaku yang tidak sehat lainnya. Keempat, ada juga sisi komersialisasi yang semakin agresif. Pengguna remaja sering terpapar iklan atau promosi produk yang disamarkan sebagai konten biasa. Padahal, remaja mungkin belum memiliki kemampuan berpikir kritis yang matang untuk menyaring informasi mana yang murni hiburan dan mana yang hanya strategi pemasaran. Kelima, promosi konten penipuan.
Pernah nggak sih kamu mendengar tentang istilah TikTok affiliate? Ya, meskipun tidak semuanya nih yang dapat dikatakan penipuan, namun ada satu kasus di mana konten penipuan ini mengincar masyarakat kelas menengah ke bawah untuk bisa ikut dalam sebuah misi yang dimaksudkan agar mereka membeli barang tertentu dan kemudian dijual kembali. Intinya adalah pelaku atau oknum ini meminta customer-nya untuk mengerjakan misi-misi tertentu. Setelah itu akan diberikan sebuah komisi dengan jumlah yang kecil. Setelah itu, dengan semakin meningkat komisi yang diberikan, si customer akan diminta untuk ikut sebuah program tertentu dinamakan VIP. Setelah mendaftar, maka si customer akan diminta untuk mengerjakan misi selanjutnya dengan iming-iming untung yang lebih besar, dan setelah itu seakan-akan si oknum tadi atau pelaku mengatakan kepada si customer bahwa ia melakukan kesalahan pada saat penarikan dana yang harusnya ia dapatkan. Nah, itulah contoh dari promosi penipuan TikTok affiliate yang bisa saja menjadi promosi konten yang negatif bagi masyarakat Indonesia, khususnya remaja. Jadi, apa solusinya? Tentu bukan untuk sepenuhnya melarang penggunaan TikTok. Namun, peran orang tua dan guru sangat penting dalam mengawasi serta mendidik remaja agar bisa menggunakan media sosial secara bijak. Orang tua perlu mengenalkan batasan waktu penggunaan, sedangkan pendidik bisa membantu meningkatkan literasi digital remaja, sehingga mereka dapat memilah informasi dari konten yang sehat. Beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan: batasi waktu bermain TikTok maksimal 1 hingga 2 jam per hari, gunakan fitur parental control, dan ajak remaja untuk berdiskusi tentang konten yang mereka lihat. Pada akhirnya, TikTok hanyalah alat, dan seperti alat lainnya, cara kita menggunakannya akan menentukan dampaknya. Remaja adalah generasi masa depan, dan penting bagi kita semua untuk membantu mereka menjelajahi dunia digital dengan aman dan bijaksana. Itulah tadi informasi tentang isi gelap konten TikTok sebagai konsumsi para remaja Indonesia. Nah, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta share agar kita bisa terus menyebarkan informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di konten dari top 5 populer berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.